Halo, selamat bertemu kembali di channel Pekalingsir, tempatnya berbagi tutorial dan informasi pendidikan. Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi satu buah informasi mengenai telah dirilisnya aplikasi untuk pendataan tenaga non-ASN di tahun 2022. Tapi sebelum masuk ke informasinya, bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk memperoleh notifikasi video-video terbaru dari channel Pekalingsir. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa akhir-akhir ini sedang gencar-gencarnya dilakukan pendataan tenaga non-ASN tahun 2022. BKN telah meluncurkan satu buah website untuk melakukan pendataan bagi tenaga non-ASN di tahun 2022 ini. Untuk bisa masuk atau bisa mengakses web tersebut, rekan bisa masuk ke Google, kemudian rekan bisa ketikkan pendataan non-asn.bkn.go.id. Oke, kalau sudah, rekan-rekan bisa klik saja. Nah, ini adalah tampilan dari website pendataan non-ASN, yang mana informasi yang disampaikan di sini, pendataan non-ASN telah dimulai. Seperti yang diinformasikan bahwa di sini rekan-rekan akan membuat akun, kemudian melakukan login dan melakukan pengecekan terhadap pendataan. Akan tetapi sebelum bisa membuat akun, rekan-rekan wajib memastikan data rekan-rekan telah didaftarkan oleh admin instansi Anda. Jadi sebelum didaftarkan, rekan-rekan tidak akan bisa membuat akun. Jadi untuk bisa membuat akunnya, rekan-rekan memastikan dulu datanya sudah didaftarkan oleh admin atau operator dari instansi rekan-rekan bekerja. Nah, kemudian kalau kita klik di sini, nah pendataan non-ASN, rekan-rekan bisa mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Nah, di sini sudah ada bocorannya. Yang pertama adalah ijazah, kemudian SK pengangkatan, kemudian KTP dan foto terbaru. Nah, untuk lebih lengkapnya, rekan-rekan bisa klik alur pendataan non-ASN. Pendataan non-ASN, nah di sini ada alur prosesnya. Nah, di mana instansi atau admin atau operator instansi mendaftarkan rekan-rekan sebagai tenaga non-ASN yang masih bekerja sampai saat ini dan memenuhi persyaratan pendataan tenaga non-ASN berdasarkan peraturan. Nah, setelah didaftarkan, tenaga non-ASN atau rekan-rekan bisa membuat akun pendataan non-ASN. Nah, kemudian setelah membuat akun, rekan-rekan melakukan registrasi untuk dapat memonitoring dan mengkonfirmasi serta melengkapi riwayat kerja tenaga non-ASN masing-masing. Nah, kemudian instansi akan melakukan verifikasi dan validasi dari data yang diinput dan dilengkapi oleh tenaga non-ASN. Jadi rekan-rekan bisa menginput beberapa data yang diperlukan. Nah, seperti apa data-datanya? Nah, sebentar kita bahas. Nah, kemudian setelah melakukan verifikasi dan validasi dari data yang diinput oleh tenaga non-ASN, nah tenaga non-ASN ini bisa mencetak hasil resume, yaitu berupa kartu pendataan non-ASN. Nah, kalau sudah sampai batas waktu yang ditentukan, maka operator instansi wajib melakukan finalisasi. Nah, setelah melakukan finalisasi, rekan-rekan sebagai tenaga non-ASN tidak bisa lagi melakukan perubahan atau melengkapi riwayat tenaga non-ASN melalui akun rekan-rekan. Nah, setelah itu instansi wajib mengunggah SPTJM sebagai hasil akhir dari pendataan tenaga non-ASN. Nah, seperti itu. Itu alur prosesnya ya. Nah, kemudian untuk alur pembuatan akunnya, yang pertama rekan-rekan membuat akun pendaftaran, kemudian melakukan pengecekan identitas, baik KTP, pas foto, rekan-rekan bisa melengkapi data KTP dan pas fotonya. Nah, kemudian melakukan pencetakan kartu informasi pendaftaran. Nah, melalui kartu ini rekan-rekan bisa melakukan login ke akun rekan-rekan. Jadi rekan-rekan silakan masuk ke akunnya, kemudian silakan login. Kemudian isi biodatanya, apabila ada kekurangan ataupun kesalahan silakan perbaiki.
Nah, kemudian lengkapi data riwayatnya juga. Ini biasanya bukti pembayaran dan SK jabatan. Nah, kemudian setelah itu lengkap, rekan-rekan bisa melakukan view resumenya dan melakukan cetak kartu pendataan. Nah, seperti itu alur untuk loginnya. Berikutnya ada frekuensi asked and question. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan dan jawabannya. Nah, ada 5 buah tab di sini. Yang pertama mengenai pengertian. Nah, pengertian di sini ada 2 pertanyaan. Apakah aplikasi pendataan tenaga non-ASN itu? Nah, untuk mencari jawabannya, rekan-rekan tinggal klik tanda panah di bawah ini. Nanti sudah ada penjelasan mengenai jawabannya. Ya, begitu juga dengan tab syarat daftar. Silakan dibaca-baca informasinya. Untuk syarat pendataan tenaga non-ASN 2022 ini berdasarkan Surat Menteri Pan RB nomor B-M.11/M.SM.01.00/2022 per tanggal 22 Juli 2022. Syarat-syarat yang diperlukan adalah masih aktif bekerja di instansi pendataan non-ASN. Kemudian petugas kebersihan, pengemudi, satuan pengamanan, ataupun bentuk jabatan lainnya yang dibayarkan dengan mekanisme alih daya atau outsourcing berdasarkan surat Permen Pan RB nomor B85/M.SM.02.03 tanggal 31 Mei 2022. Kemudian mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga atau kode mata anggaran 51 atau akun 51, atau pembayaran untuk jabatan ASN, dana BOS untuk guru di sekolah negeri, semua biaya lainnya untuk pejabatan ASN. Kemudian yang kedua diangkat paling rendah oleh pimpinan kerja. Kemudian yang terakhir adalah telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Oke, itu syarat daftarnya. Kalau pembuatan akunnya, di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah sering ditanyakan dan jawabannya. Jadi rekan-rekan silakan cek di sini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kira-kira rekan-rekan belum pahami, silakan cek jawabannya di sini. Nah, kemudian data dan dokumen. Data dokumen apa saja yang harus dipersiapkan? Silakan klik di sini. Jadi juga muncul beberapa pertanyaan, misalnya jika SK tidak ada atau hilang, apa solusinya? Kemudian bukti slip gaji atau bukti pembayaran hilang, apa yang harus rekan-rekan lakukan? Itu sudah jelas di sini ya. Kemudian untuk loginnya juga ada beberapa pertanyaan yang perlu rekan-rekan baca di sini. Oke, langsung saja terkait dengan pendataan non-ASN ini. Di halaman awal di sini, rekan-rekan juga bisa mengunduh buku petunjuknya atau mendownload buku petunjuknya. Jadi buku petunjuk ini rekan-rekan bisa unduh di sini, tinggal diklik saja. Nanti di sana lebih detail, lebih rinci dibahas mengenai pendataan non-ASN. Di sini ada beberapa informasi-informasi penting yang kira-kira bisa rekan-rekan baca sendiri, kemudian cermati dan persiapkan. Jadi seperti di sini, yang pertama adalah hal-hal yang harus disiapkan. Nah, sebelum melaporkan data diri atau selanjutnya disebut mendaftar sebagai tenaga non-ASN pada pendataan tenaga non-ASN 2022, pastikan telah mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan. Yang pertama itu adalah kartu tanda penduduk atau KTP atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Yang kemudian yang kedua adalah kartu keluarga, kemudian yang ketiga ijazah, keempat pas foto, kemudian kelima swafoto atau selfie, dan keenam surat keputusan SK jabatan, serta yang terakhir adalah bukti pembayaran gaji. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk cara mendaftarnya, rekan-rekan tinggal klik tombol buat akun ya, kemudian muncul tampilan seperti ini. Nah, rekan-rekan tinggal melakukan pengecekan identitas ya, seperti ini tampilannya. Akan cek identitasnya. Maka ini tujuan untuk memastikan bahwa data Anda sudah didaftarkan oleh administrasi
tampilannya ada pada halaman berikutnya. Seperti ini tampilannya. Ada pembuatan akun pendataan tenaga non ASN. Rekan-rekan bisa melakukan pengecekan identitas atau perbaikan ataupun melakukan koreksi pada data yang tersedia. Nah, jadi silakan masukkan nomor induk, kemudian kartu keluarga, nama lengkap sesuai KTP, tempat lahir sesuai KTP, kemudian tanggal lahir sesuai KTP, kemudian nomor handphone yang aktif serta email aktif. Nanti rekan-rekan kalau sudah selesai mengisi ini, silakan ketikkan captcha yang muncul di sini, kemudian klik lanjutkan. Nah, di sini juga sudah muncul ya, jadi silakan lengkapi datanya. Saya kira sudah sangat jelas pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan jawaban yang harus rekan berikan. Nah, seperti ini adalah resume. Oke, setelah muncul datanya, rekan-rekan tinggal klik proses pembuatan akun. Bentuk kartu informasi akunnya seperti ini ya, jadi ada identitas KTP, nama, tempat tanggal lahir KTP, jenis kelamin, jam, tanggal, dan jam pendaftaran. Begitu juga menampilkan foto rekan-rekan di sini. Nah, untuk login ya, rekan-rekan bisa masuk ke pendataan non-asn.bkn.go.id. Rekan-rekan tinggal login dengan menggunakan nick dan passwordnya, kemudian rekan-rekan tinggal klik masuk. Jadi untuk lebih jelasnya, rekan-rekan bisa download buku petunjuknya, kemudian silakan cermati isiannya, syarat-syarat yang diperlukan. Jadi semakin cepat rekan-rekan mengetahuinya, semakin banyak waktu yang rekan-rekan miliki untuk mempersiapkan berkas-berkas yang sudah sekiranya diminta untuk diunggah melalui portal pendataan non-ASN ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan secara garis besar terkait pendataan non-ASN di tahun 2022 ini. Apabila video ini bermanfaat, silakan klik like, share, dan bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk memperoleh notifikasi video-video terbaru dari channel Pekalisur. Oke, sampai bertemu kembali di video-video berikutnya.